action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trijulia. Perkenalkan, nama saya Ayu Sahara. Perkenalkan, nama saya Yolanda Pera Putri. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membuat podcast mengenai bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Baik, selamat menyaksikan. Dadah. Oke, saya akan bertanya di sini apa sih definisi negara? Dari definisi negara itu ada dari Aristoteles, yaitu negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Selanjutnya dari Jane Bodin, yaitu negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Selanjutnya dari Hugo de Groot atau Grotius. Negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Dan selanjutnya Blanche-Child, yang mengartikan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh Ayu. Oke, saya akan melanjutkan jawaban dari Anissa. Blanche-Child mengartikan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Hansen Claassen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Harold Laski, negara sebagai suatu organisasi paksa. Enggak dong, sudah. Mungkin seperti itu. Di sini apa isi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945? Jadi, demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Baik, seperti itu. Dan apa isi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa Baik, di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmorjo 2009-25 bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Seperti itu. Apa sih tujuan negara? Oke, jadi tujuan negara adalah kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran keagungan sebagai tujuan negara, kemerdekaan sebagai tujuan negara, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara, dan keadilan sebagai tujuan negara, lalu kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Apa sih? Kok apa sih? Oke, Boleh. Biar. Apa sih teori kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara? Dan apa nama tokoh dan pandangannya? Jadi, nama tokoh yang pertama yaitu San Yang atau pujangga filsuf Cina 4-3 sebelum Masehi. Pandangannya yaitu satu-satunya tujuan bagi raja ialah membuat negara kuat dan berkuasa. Hal ini hanya mungkin dicapai dengan memiliki tentara yang besar dan kuat. Selanjutnya, yang kedua dari Niccolo Machiavelli. Raja harus tahu bahwa ia senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengintai kelemahan dan menunggu kesempatan menerkam atau merebut kedudukannya, maka raja haruslah menyusun dan menambah kekuatan terus-menerus. Selanjutnya yang ketiga yaitu Friedrich Nietzsche, yang pandangannya yaitu tujuan hidup umat manusia ialah penjelmaan tokoh pilihan dari mereka yang paling sempurna atau maha manusia. Hidup itu adalah serba perkembangan, serba menenangkan dan menaklukkan, serba meningkat terus ke atas. Mungkin seperti itu. Oke,
Dan ada juga nih teori kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Dan ada juga nama-nama tokoh dan pandangannya. Apa tuh? Oke, yang pertama ada Danit Alighieri, filsuf Italia abad ke-13 sampai dengan 14 Masehi, dan Thomas Hobbes dari 1588 sampai dengan 1679, Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat. Dan pandangannya adalah manusia hanya dapat menjalankan kewajiban dengan baik serta mencapai tujuan yang tinggi di dalam keadaan damai. Oleh karena itu, perdamaian menjadi kepentingan setiap orang. Raja haruslah seorang yang paling baik kemauannya dan paling besar kemampuannya, karena ia harus dapat mewujudkan keadilan di antara umat manusia. Sedangkan Thomas Hobbes, perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat tujuan negara. Demi keamanan dan ketertiban, maka manusia melepaskan dan melebur kemerdekaannya ke dalam kemerdekaan umum, yaitu negara. Lalu Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, in case of a cause that when or injustice, I will be on the side of order. Apabila saya harus memilih antara ketertiban dan keadilan, maka saya akan memilih ketertiban. Ternyata begitu menarik ya. Iya, sangat menarik. Kan ada itu ya, jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kalau disederhanakan dapat digolongkan ke dalam dua aliran. Apa itu? Aku tahu kamu. Coba aja. Silakan. Oke. Jadi, ada dua aliran, yaitu yang pertama itu aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Dan yang kedua yaitu aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Mungkin seperti itu. Apa sih karya dari Memoir The Law Plato Yusuf 2009 itu? Mungkin bisa dijawab kelarkan ya. Ini. Dalam karyanya yang berjudul Memoir The Law, Plato Yusuf 2009 berpendapat bahwa suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal. Senada dengan Plato, Aristoteles memberikan pandangannya bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Apa sih jenis dan hakikat peraturan perundang-undangan di nomor 12 tahun 2011 dan pada pasal 7? Mungkin bisa dijawab dengan rekan saya. Baik. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan yang keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Mungkin seperti itu. Setiap orang pasti bertanya-tanya, termasuk Anda. Benarkah Pancasila diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara Indonesia? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan memulai dari analogi terlebih dahulu. Apakah Anda mempunyai kendaraan? Mungkin bisa dijawab saja. Ya, apa yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dapat Anda lalui? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu. Dan dapat dibawa tanpa ada kerusakan, berbeda dengan jalan yang tidak diaspal. Meskipun kendaraan dapat berjalan, tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan Anda akan cepat rusak. Mungkin itu saja. Mungkin bisa dijelaskan lagi.
Baik, saya akan melanjutkan. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, pepercahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Mungkin saya itu. Apa sih sumber yuridis dalam Pancasila sebagai dasar negara? Mungkin bisa dijawab. Baiklah, Saudara Ayu, Saudari Ayu. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila berlaku diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai dengan 2014. Baiklah, dan apa sih sumber historis dalam Pancasila sebagai dasar negara? Saya menjawab. Baik, dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Regimen meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian, dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Filosofische Grondslag bagi Indonesia merdeka. Filosofische Grondslag itulah fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia, Bahar, Kusuma, dan Kudawati. Dapat diumpamakan, Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat Gedung Republik Indonesia itu didirikan. Apa sih sumber sosiologis dalam Pancasila sebagai dasar negara itu? Baiklah, mungkin bisa dijawab dengan rekan saya. Pertama, nilai-nilai ketuhanan religius sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transcendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Lalu kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercabut dari akar tradisi dan kesejahteraan masing-masing. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam akulturasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Lalu yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan. Itu memperoleh arti sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Cukup sekali. Mungkin satu lagi, sumber politis dalam Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih?
Mungkin sudah dijawab oleh rekan saya. Baiklah. Baiklah, mungkin Anda pernah mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam Pancasila 36A JO. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bahasa Indonesia. Ya. Apakah sudah jelas? Sejadilah. Kan di sana ada 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya. Bisa disebutkan? Oke. Mungkin bisa dilihat dengan rekan saya. Pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori. Kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi, kedaulatan rakyat, dan demokrasi negara hukum sekaligus. Ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberasi, melainkan secara ideologi menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Lalu yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Apakah sudah jelas? Apakah bisa dijelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dengan rinci? Mungkin bisa dijawab dengan rekan saya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijemahkan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain menyelenggarakan negara, termasuk penyelenggaraan partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Apa sih hubungan Pancasila dengan kemerdekaan Republik Indonesia itu? Oke. Bisa dijawab dengan rekan saya. Tertawa dong. Oke. Pada hakikatnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal sebagai berikut. A. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Dan B. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Kalean 1993. Oke. Apa sih hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Notonagoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Mungkin bisa dijelaskan lagi? Baiklah. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Lebih lanjut, Notonagoro menjelaskan bahwa secara ilmiah, kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak yang dapat dilihat dari dua segi pandang. Notonagoro tentang unsur mutlak tersebut secara sematik. Dari yang Anda jelaskan tadi, saya ingin
bertanya tentang unsur mutlak state fundamental itu apa sih? Bisa dijelaskan? Baiklah. Dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentukan negara, terjemah dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak pembentuk negara mengenai dasar-dasar negara yang dibentuk. Yang kedua itu dari seginya isinya membuat dasar-dasar negara yang dibentuk, asas kerohanian negara, asas politik negara, tujuan negara, menguatkan ketentuan diadakannya undang dasar negara. Bisa disimpulkan apa ini hubungan Pancasila dari pembukaan Undang-Undang Dasar? Oke, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stas fundamental norm secara ilmiah akademis. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stas fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tak lagi dapat diubah. Terima kasih. Apa sih konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik yang dapat dikemukakan? Mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya? Pertama itu sektor prastruktur politik. Adapun yang dimaksud struktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya baik dari pusat maupun di daerah. Yang kedua itu sektor masyarakat. Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur politik yaitu lembaga-lembaga sosial politik seperti organisasi, kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Apakah sudah jelas? Oke. Jelaskan 5 prinsip mengenai pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial atau egalitarian sesuai asas-asas kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu koperasi merupakan sokorugu perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Mungkin segitu. Kan ada itu ya, jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kalau disederhanakan dapat digolongkan ke dalam 2 aliran. Apa itu? Aku tahu kamu. Coba. Oke. Jadi, ada 2 aliran, yaitu yang pertama itu aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Dan yang kedua yaitu aliran kolektivis atau sosialis.
Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Mungkin seperti itu. Apa sih jenis dan hakikat peraturan perundang-undangan di nomor 12 tahun 2011 dan pada pasal 7? Mungkin bisa dijawab dengan rekan saya. Baik, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan yang keempat peraturan pemerintah, kelima peraturan presiden, keenam peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Mungkin seperti itu. Apa sih sumber historis dalam Pancasila sebagai dasar negara? Saya menjawab. Baik. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Regimen meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian, dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Filosofische Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Filosofische Grondslag itulah fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia, Bahar, Kusuma, dan Kudawati. Dapat diumpamakan, Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat Gedung Republik Indonesia itu didirikan. Dari yang Anda jelaskan tadi, saya ingin bertanya tentang unsur mutlak state fundamental itu apa sih? Bisa dijelaskan? Baiklah. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentukan negara, terjemah dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak membentuk negara mengenai dasar-dasar negara yang dibentuk. Yang kedua itu dari seginya isinya membuat dasar-dasar negara yang dibentuk, asas kerohanian negara, asas politik negara, tujuan negara, menguatkan ketentuan diadakannya undang dasar negara. Apakah bisa dijelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dengan rinci? Mungkin bisa dijawab dengan rekan saya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijemahkan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain menyelenggarakan negara, termasuk penyelenggaraan partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Apa sih hubungan Pancasila dengan kemerdekaan Republik Indonesia itu? Oke. Bisa dijawab dengan rekan saya. Oke. Pada hakikatnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal sebagai berikut. A. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Dan B. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Kalean 1993.
Oke. Apa sih konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik yang dapat dikemukakan? Mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Pertama itu sektor prastruktur politik. Adapun yang dimaksud struktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya baik dari pusat maupun di daerah. Yang kedua itu sektor masyarakat. Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur politik yaitu lembaga-lembaga sosial politik seperti organisasi, kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Apakah sudah jelas? Oke. Jelaskan 5 prinsip mengenai pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial atau egalitarian sesuai asas-asas kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu koperasi merupakan sokorugu perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Mungkin segitu. Mungkin isi rangkuman dari podcast kami tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara itu, Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan pembentuk negara seperti kegiatan memandeman undang-undang dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Agar para pejabat republik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. 2. Agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Baik, mungkin itu saja ringkasan dari materi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 저거 물을 쳐주러